pengajian suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh dari kita Ustaz Nasrullah. Kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Nasrullah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama dapat pahala. Dan selanjutnya minta kata-kata kepada Ketua Majelis kita, Bapak Kemunas, kepada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji yang tak terhingga, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, hidayah sehingga Allah gerakkan hati kita untuk sama-sama menuju rumah Allah ini
dan sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz kita. Salawat serta salam pada hamba Allah pilihan Allah yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tercinta. Mudah-mudahan dengan salawatnya kita mendapat syafaat yang akhir nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita banggakan yaitu Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi SHMH, yang telah bersedia hadir bersama kita. Insyaallah nanti akan menyampaikan tausiah untuk kita bersama. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua RW kita, RW 23, yaitu Bapak Haji Azwar, yang telah berkenan hadir pada hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 2, yang hadir hari ini adalah Bapak Akmal Fauzi. Kebetulan Bapak Ketua RT 2 pulang kampung. Kemudian Bapak RT 3 Bapak Sutingo, beliau beberapa hari yang lalu ayahanda beliau berpulang ke rahmatullah. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan almarhumah ayahanda kita ini Allah dari tempat yang layak di sisinya, Allah dari surga dan diampuni segala dosanya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua Masjid Bapak Uyum Bali, kemudian bapak-bapak tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, kemudian ibu-ibu majelis taklim, anak-anak remaja kami serta anak-anak kami yang hadir di depan ini yang kami cintai. Kemudian para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, baik yang ada di masjid ini maupun yang mendengar di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya momennya Ustaz, pertempatan pada saat ini banyak yang libur juga. Ini terbukti di WA, di grup, banyak yang japri saya. Mau Ketua, saya masih ada di kampung. Ada beberapa orang yang minta izin masih ada di kampung. Kemudian karena ini juga hari kerja, ada beberapa juga mungkin saya pulang malam Ketua. Kalau sempat insyaallah akan hadir ya. Mudah-mudahan mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita yang di kampung atau yang di perjalanan atau yang di tempat kerja, Allah beri kemudahan, Allah beri keselamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan masjid. Pertama, seperti bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa sudah ada beberapa unit AC yang telah terpasang. Kalau dilihat sebelah kiri atau sebelah kanan bapak-bapak itu sebenarnya insya Allah dalam minggu ini akan kita pasang. Itu sudah mungkin insya Allah bendara kita akan seperti itu. Sebenarnya kita butuh, kalau estimasi kita ada sekitar 10 AC. Minimal 2 AC saja sudah terpasang, kemudian plus insya Allah kita akan tambah daya. AC kita sudah mulai kita fungsikan. Sama-sama berdoa kita, mudah-mudahan Allah mudahkan. Cuma dalam hal ini mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki, kami mungkin menghimbau lah yang mengajak, mari kita sama-sama menyisihkan pertama untuk kenyamanan ya. Dalam ini AC kita masih butuh sekitar minimal sekitar 1, 2, 3, 4 lagi lah paling tidak. Itu cukup, kalau menurut saya cukup tinggi, tambah mungkin 2 lagi. Kemudian kita juga daya listrik ada tidak memadai untuk operasional AC. Mungkin kita akan tambah daya, menambah daya listrik. Tentu saja ini membutuhkan biaya.
Kalau nggak salah Bapak Sekretaris coba urus ke PLN, estimasinya sekitar kurang 16 juta. Ada juga dari Biro sekitar 20 juta. Jadi paling tidak kita membutuhkan 16 sampai 17 juta untuk daya. Tentu saja ini adalah tanggung jawab kita bersama jamaah PJ demi kenyamanan dan kekhusyukan kita dalam beribadah. Sebab kalau kita sholat, terutama siang ya, sholat zuhur atau sholat Jumat, memang keringat. Ini dipasanginnya ada ini tidak begitu maksimal bisa untuk mengatasi atau mengalahkan suhu kebetulan panas. Jadi mudah-mudahan nasi pemasangan nasi ini akan terwujud. Kemudian para bapak-bapak, ibu, sekaligus dalam acara ini memang undangannya adalah pembukaan wiri umum. Biasanya yang membawakan wiri umum di masjid kita adalah Ustaz Salahuddin Al-Ayubi. Jadi sejak menjelang bulan puasa sampai sekarang wiri umum kita vakumnya disebabkan oleh kendala-kendala dalam beberapa hal sehingga tertunda tanpa kita sadari ternyata setelah Idul Adha kita belum mulai juga. Insyaallah ke depan kita mulai lagi insyaallah. Kami juga berharap bahwa bapak-bapak mari kita sama-sama hadiri setiap kegiatan wirid baik kajian subuh maupun mungkin tambahannya yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik menggerakkan hati kita selalu berbuat baik, meningkatkan amal kita, menyemarakkan masjid kita ini. Siapa lagi tidak menyemarakkan masjid ini kalau bukan kita kaum muslimin dan muslimat, terutama di sekitar Masjid Al-Madani. Sebab Masjid Al-Madani ini bukan kepunyaan satu tempat lah. Ini kita jemaah kita sekitarnya. Ada yang di Katunggal juga, ada yang di rumah di RW 24 juga. Jadi kita tidak membatasi semuanya dalam kemudian. Insyaallah mudah-mudahan ke depan jemaah kita akan mengajar. Mungkin agak panjang lebar. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pengurus kita Bapak Munas yang telah menyampaikan sepatah dua katanya kepada kita bersama. Semoga apa yang disampaikannya tadi menjadi perhatian bagi kita. Selanjutnya sebelum usah kita berceramah, kita minta kata-kata atau arahan dari Bapak RW kita, Bapak Azwan, kepada Bapak Azwan Bukisera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ramadan ini wa kafa billahi syahidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji bersyukur syukur marilah sama-sama kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat hadir di Ramadan yang kita ini dalam rangka untuk mirip mendengarkan kajian atau ceramah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustaz Irfan. Yang sama-sama dihormati Bapak Ketua Bidani, Bapak Ibu Munas, yang sama-sama kita muliakan Ustaz kita. Kemudian yang kita hormati Bapak-bapak terutama dari santai yang berdapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ketua RT, Bapak RT 1, Bapak RT 2 dan RT 3. Kemudian ibu-ibu majelis rahim ataupun ibu-ibu jemaah Masjid Al-Madani, warga Kelurahan Sutragaya Mandiri dan sekitarnya yang kami hormati. Kemudian anak-anak kami yang dapat hadir
yang kami sayangi, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sejauh ini kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Nabi ini cukup aktif. Ini semua tidak terlepas dari sumbangsi pemikiran, partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah telah disampaikan pada ketua masjid tadi, telah banyak perbaikan, pembenahan yang telah dilakukan, dan sama-sama kita lihat bersama ini semua tidak terlepas dari sumbangsi dan bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dari infak, dari sedekah, dari wakaf. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan ini menjadi ibadah dan pahala bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tadi kami sudah berbincang juga dengan ketua Masjid Al-Nabi bagaimana kita dapat mewujudkan yaitu TPA bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini tidak lagi kemana-mana, tetapi mereka sudah fokus untuk belajar Al-Quran di Masjid Al-Madani ini. Oleh karena itu kita masih membutuhkan anggaran, kita masih harus terus bekerja sama bagaimana pembangunan lantai 2 Masjid Al-Madani ini cepat dan dapat terlaksana. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bahu-bahu, kita saling bergotong royong, warga Kelurahan Citra Karya Mandiri dan sekitarnya, warga RW 23 dan RW 24, mari kita sama-sama. Karena Masjid Al-Madani ini menjadikan bersama bagaimana kita mempersiapkan tempat pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kita tidak mau anak-anak kita hanya bermain game online, hanya bermain yang sifatnya tidak ada bermanfaat pada dirinya, tetapi inilah yang akan kita bina di masa-masa keemasan anak-anak kita. Mungkin sekarang anak-anak kita sangat membutuhkan pendidikan agama, baik itu pendidikan Al-Quran, baik itu madrasah awaliyah, madrasah ibtidaiyah. Ini yang harus kita besar dan harus segera kita wujudkan. Kalau mereka nanti SMP atau senamnya, tak ada lagi MTA ini Pak. Nah, jadi anak-anak kita di masa keemasan ini bisa besar untuk mendirikan madrasah awaliyah, madrasah ibtidaiyah, sama mengajar Al-Quran. Karena nanti semakin dewasa, semakin besar mereka, nanti semakin banyak lagi yang akan dihadapi mereka untuk pendidikan umum. Oleh karena itu, kami berharap pada umur Masjid Al-Madani, Bapak RT 1, 2, 3, Bapak RW 24, Bapak RT di wilayah 24, mari sama-sama. Karena anak-anak ini adalah harapan kita yang nanti akan menyambung estafet kepemimpinan maupun yang berdomisili di wilayah kita. Kemudian kami juga berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin belum diberikan kesempatan untuk hadir pada malam hari ini, mari tidak bosan-bosannya kita untuk datang ke Masjid Al-Madani ini ketika diberikan undangan oleh pengurus. Jadi bagi yang masih berada di rumah, kiranya untuk mempercepat langkahnya untuk menyegerakan datang ke masjid, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kajian dari Ustaz kita pada malam hari ini. Kepada anak-anak kami yang masih di luar, jangan nanti ribut ketika Ustaz memberikan kajian. Kita dengarkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak RW kita
yang telah memberikan kata-kata atau arahan bagi kita semua. Dan selanjutnya, sebelum Al-Ustaz kita duduk di hadapan kita, kami sangat berharap sekali kepada anak-anak duduk dengan tertib dan rapi. Kepada ibu-ibu atau bapak yang membawa anak kecil, minta tolong ditertibkan. Selanjutnya, mari kita dengarkan kursi agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi. Kepada Al-Ustaz, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ij al-fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pertama tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak RW kita beserta staf, dan begitu juga Bapak RT atau yang mewakilinya, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Masjid Al-Madani beserta staf-staf pengurus semuanya, dan kepada bapak-bapak, nenek mama cerdik pandai yang ada di Masjid Al-Madani, mudah-mudahan kita semua dalam rumah Allah Ta'ala pada malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengajak lisan kita yang tak bertulang ini untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Dan kita mesti ridha atas ketetapan Allah, sabar atas bala yang menimpa, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam hadis qudsi, "Man lam yarda ala qada", siapa yang tidak ridha atas ketetapanku, kata Allah, "wa lam yasbir alal bala", siapa yang tidak sabar atas bala yang menimpa dirinya, walam yashkur ala ni'amih, lalu dia tak pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya, falyakhruj min tahtas sama, keluar engkau dari kolong langitku, kata Allah, falya'bud rabban siwa'i, maka cari dan sembahlah Tuhan selain Allah. Kita ambil saja satu poin malam ini, Bapak Ibu ini muliakan Allah. Jangan sampai kita tak menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukurlah atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Jangan suka memandingkan dalam masalah harta, dalam masalah pencarian, dalam masalah hidup. Karena hidup ini hanyalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan.
Maka dalam hidup tidak perlu kita bandingkan hidup kita, perjalanannya, prosesnya dengan kehidupan orang lain. Berdiri di bumi yang sama, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takdir kita beda, Pak. Bumi yang dipijak sama, tapi takdir Allah taala beda. Maka tak perlu kita bandingkan karena kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Jadi tak perlu kita bandingkan. Maka bersyukurlah selalu atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Syukuri nikmat mata. Sebelum mata itu Allah Ta'ala kaburkan, sebelum mata itu Allah Ta'ala butakan. Syukurlah kaki yang masih bisa melangkah, hari ini masih sehat, langkahkan tempat-tempat ilmu, tempat-tempat majelis taklim. Sebelum kaki engkau Allah Ta'ala wafatkan. Berapa banyak kita menengok kawan kita yang mati kakinya sebelah, mati kakinya dua, dah separuh badan mati. Sebelum itu semua datang memanfaatkan dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Malam ini kita hijrah. Nah, makanya apa pengurus ngasih tema kita malam hari ini apa? Kita ambil hikmah tahun baru Islam. Jadi karena kita bercerita hikmah, otomatis cerita tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad kemungkinan tidak kita jabarkan semaksimal mungkin, ya, tapi hanya kita ambil diantaranya adalah hikmah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Kita cerita sedikit, jangan sampai nanti kita saling bid'ah-bid'ahkan. Karena tahun baru Hijriah ini tidak dibuat Nabi Muhammad. Bukan yang pencetus pertama kali bikin tahun Islam itu, bukan Nabi. Dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan Khalifah Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar pun belum ada tahun baru Islam. Lalu ini ide punya siapa? Nah, ini mohon maaf nih Bapak Ibu, yang orang suka main bid'ah-bid'ah. Yang punya ide ini menentukan tahun baru Islam adalah ide Umar bin Khattab. Kalau main bid'ah-bid'ah kan, sesuatu yang tak dibuat Nabi adalah bid'ah, maka orang pertama kali melakukan bid'ah adalah Umar bin Khattab. Berani kita bid'ahkan, berani kita bilang Umar bin Khattab sesat. Sedangkan Umar bin Khattab itu didoakan Nabi dan dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk surga Allah. Lah kita Nabi, bukan ulama, bukan siapapun, bukan. Berani kita membid'ah-bid'ah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilangkan kalimat-kalimat itu, ambil yang baik. Makanya kita ambil malam hari ini, kita ambil hikmah dari tahun baru Hijrah. Dulu tak ada yang punya ide Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin, disebut waktu itu sebagai khalifah, pengganti daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad meninggal, khalifah pertama Abu Bakar. Setelah Abu Bakar As-Siddiq digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di zaman beliau inilah banyak ide-idenya. Makanya Bapak Ibu, untuk masjid kita keluarkan ide yang baik-baik. Apa yang kira-kira membangun untuk masjid kita, persatuan masyarakat kita, yuk sama-sama kita musyawarahkan. Maka ini pelajaran pertama. Umar bin Khattab sebagai khalifah, pemimpin negeri, pemimpin negara waktu itu, beliau mengajak para ashab-ashabnya untuk bermusyawarah. Kan beliau punya kekuasaan, otomatis kalau dia menyampaikan, oh mesti tahun baru Islam ini di bulan Zulhijjah misalnya, suka hati dia karena dia pemimpin. Tapi tidak Bapak Ibu, dengan kelembutan hati, kerendahan hatinya, dia ajak ashab-ashab, sahabat-sahabat yang lain musyawarah untuk menetapkan tahun baru Islam itu kapan. Nah, ini pelajaran pertama. Artinya apa? Di dalam kita berumah tangga, istri mau memilih sesuatu tindakan,
suatu pilihan, atau suami mau memilih suatu pilihan untuk menyekolahkan anaknya kah, atau mau memuliakan anaknya kah, maka kita orang tua, keluarga mesti melalui dengan jalan musyawarah. Nak bangun masjid ini tak bisa dibangun dengan seorang diri. Kita butuh orang banyak, kita butuh musyawarah, mufakat. Mana yang terbaik itu yang dilakukan. Jangan ketika kita mengusulkan pendapat kita tak dipakai, lalu besok-besok tak pernah nampak lagi batang hidung. Tak boleh macam itu. Kita musyawarah, ada pendapat yang baik ini yang dipakai, pendapat kita belum dipakai, ya tidak apa-apa. Ini keadaan kita ini salahnya. Diajak musyawarah ikut, tapi ketika pendapat tak dipakai marah. Tidak boleh. Ini yang diajarkan Umar bin Khattab, rapat. Ada yang mengusulkan bahwa untuk menentukan tahun baru Islam ini sejak pertama Nabi Muhammad lahir. Nah, itu dulu Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Umar bin Khattab, kalaulah tahun baru Islam ini ditetapkan pada awal Nabi Muhammad lahir, Islam itu belum ada. Islam belum ada. Maka inilah alasan, karena Islam belum ada, belum berkembang. Alasan ini, pendapat pertama ini ditolak oleh Abu Bakar. Mengusulkan lagi pendapat yang kedua. Apa kata sahabat? Kata sahabat yang lain, bagaimana kalau kita tetapkan tahun baru Islam itu ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah, ya sama. Wahyu pertama datang, orang-orang belum pada Islam. Dan bahkan minta yang ketiga, bagaimana kalau tahun baru hijrah itu ditetapkan ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW? Nah, ini andai kata waktu itu, Bapak Ibu ini muliakan Allah, ya, sidang atau rapat waktu itu diiyakan, ya, ditokoklah palunya oleh Umar bin Khattab. Waktu itu kemungkinan setiap kita memperingati menyambut tahun baru Islam, otomatis semua kita akan bersedih mengenang kematian Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab menolak. Nah, ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan ini pendapat terakhir ini pendapat Umar bin Khattab. Ada satu riwayat mengatakan ini pendapat dari Khalifah Ali karramallahu wajhah. Apa pendapatnya? Bagaimana kalau kita tetapkan tahun baru Islam ini ketika awal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka inilah yang disepakati. Tepatnya makanya disebut tahun baru Islam Hijriyah. Pelakunya hijrah. Hijrah apa? Pindah. Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Madinah. Tapi ingat Ibu yang dimuliakan Allah, hijrah itu butuh proses. Nabi Muhammad kenapa dia hijrah? Kalau tak hijrahlah malam itu, ya malam Kamis itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, leher Nabi Muhammad putus malam itu. Kalau tak hijrah, rupanya ada seorang pemimpin Quraisy namanya Umar bin Hisham. Tahu Umar bin Hisham? Ibu pasti kenal, walaupun tak berjumpa tapi tahu. Umar bin Hisham yang biasa ibu-ibu panggil Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu lukapnya, gelar. Ya samalah kayak ibu-ibu. Nama ibu siapa? Nama saya Ibu Nurailah. Kok di FB tidak ada? Di FB namanya Angel. Nah, dirubahnya Pak. Ada gelarnya. Jadi Abu Jahal itu adalah gelarnya. Abu artinya bapak, Jahal artinya bongak. Abu Jahal apa? Bongak. Kenapa? Apakah dia tak pandai tulis baca? Pintar, Pak. Orangnya pintar, orangnya hebat, makanya jadi pemimpin. Kalau tak pintar, tak hebat, tak mungkin jadi pemimpin. Dia pemimpin. Jadi mereka juga musyawarah Pak. Sebelum hijrah Nabi musyawarah, mana kita bunuh Nabi Muhammad ini. Ada yang mengusulkan kepada Umar bin Hisham,
Abu Jahal, mana kalau kita bikin peti masukkan Muhammad ke dalam itu, lalu kita ikat dekat Ka'bah tu, biar dia mati. Oh jangan, itu memancing, nanti marah sukunya ke kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat cerita, maka diutuslah satu suku, setiap suku itu satu orang pemuda yang gagah berani besar badan. Ya, satu orang pemuda, satu suku satu orang, satu suku satu orang. Inilah konsep korupsi berjamaah. Satu orang satu suku satu orang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari bagaimana? Datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Yang satu suku satu orang untuk memenggal kepala Nabi. Nabi Muhammad SAW, rupanya sidang yang dipimpin oleh Abu Jahal tadi, rupanya direkam oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad hijrah butuh proses. 3 hari 3 malam di Bukit Sur, Jabal Sur. 3 hari 3 malam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan sampai-sampai di dalam gua Sur itu, kaki daripada Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh binatang yang menyakitkan. Sampai waktu itu Ibu yang dimuliakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tiba-tiba Nabi Muhammad bersandar nih di paha Abu Bakar As-Siddiq. Sedang enak tidur di dalam gua itu, netes air, terbangun. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, air apakah ini? Kata Abu Bakar, ini adalah air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Kenapa? Bayangkan Ibu yang dimuliakan Allah, kita Pak seakrab-akrab itu berkawan Pak ya, seakrab-akrab awak berkawan. Nah, lalu lah kawan akrab awak tadi itu, yang paling akrab Pak, lalu dipau awak, ya, tiba-tiba datang kelejengking, gigit kaki awak. Kira-kira apa perasaan? Kalau nak tambah rambut, kalau kawan cobalah kena. Tidak. Kalau Abu Bakar beda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa beliau ke Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa menahan rasa sakit, tetapi tidak bisa menahan air matanya untuk keluar. Sakit bisa aku tahan ya Rasulullah, tapi air mata aku tak bisa aku tahan Rasulullah. Begitu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, supaya tak terganggulah tidurnya Rasulullah SAW. Banyak rintangan, banyak hambatan. Apa hikmahnya Bapak Ibu ini dimuliakan Allah? Hikmah pertama, kalau memang kita 14.45 kemarin jarang ke masjid, 14.45 tahajudnya masih jarang, 14.45 masih banyak mulut di ngoceh-ngoceh yang lain, hendaknya 14.46 nih, yuk sama-sama kita hijrah, pindah dari malas ke rajin, dari maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga ini tadi Bapak Ketua kita, Bapak RW kita menyampaikan tentang masjid kita. Hendaknya beramai-ramailah awak ke masjid. Iman kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, itu naik turun. Kita ini hidup ibarat HP Pak. HP lama-kelamaan kita pakai, baterainya lobet, baterainya akan habis, baterainya lemah. Kalau tidak dicas, HP ini bisa jadi mati. Maka dalam kehidupan ini tak heran kalau kita menengok biji matanya masih hidup, masih berkedip-kedip, mulutnya masih bisa bicara, kakinya masih bisa melangkah, tapi hatinya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang hatinya sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu, sebelum nafasnya Allah Ta'ala ambil, tapi hatinya sudah Allah Ta'ala wafatkan. Na'udzubillah. Maka salah satu faktor iman menjadi lemah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak lain tak bukan jauhnya para hamba Allah ini dari masjid. Ini mohon maaf saya sampaikan, mohon maaf kepada Bapak orang-orang tua saya di sini. Kadang-kadang masjid ini dijadikan tempat kampanye. Siapa yang terpilih jadi ketua, bendahara, sekretaris, rajin ke masjid. Pas masa jabatan habis, jangankan orang, batang hidung pun tak nampak lagi. Na'udzubillah. Jangan sampai begitu.
Siapapun ketuanya, siapapun bendaharanya, siapapun pengurusnya, mau terpilih tahun ini atau tidak, mau dipakai ucapannya atau tidak, tetap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tetap datang ke masjid. Jangan kita seperti orang kampanye. Nah, sudah terpilih awak rajin sholat ke masjid, tak terpilih awak, tak ada nama awak jadi panitia ini panitia itu, malas awak datang ke masjid. Jangan sampai. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini juga sering dijadikan semacam perlombaan. Sibuk membangun fisik tetapi lupa untuk memakmurkan. Kita ini alhamdulillah masjidnya luar biasa megah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak ketua kita sudah mengajak kita. Ini ketua itu tugasnya mengajak, merangkul bagaimana jamaah kita di istiqamah. Setiap ada kajian ramai selalu mendengarkan kajian, datang sini. Disinilah tempat ngecas hati yang takut mati tadi itu. Kalau tak dicas mati dia apa? Kalau lama-lama mati bisa jadi terblokir, tak bisa hidup sama sekali, mati sampai akhir hayat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah. Tak ada yang inginkan itu. Tak ada di antara kita orang Islam menginginkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tak ada. Lalu Ibu ini muliakan Allah, silakan kita bangun, perindah masjidnya, kemudian dalamnya juga mesti kita benahi. Ya Bapak Ibu, sepakat itu Bu? Ada taklim datang. Di sini paling minimal tak banyak sedikit keluar dari sini adalah tergugah hati ya waktu. Kenapa? Ketika kuping ini mendengar, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudah hati kita untuk menerima. Kalau memang betul yang disampaikan itu, yuk sama-sama kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang khawatirnya lagi, datang dia ke masjid, tetapi masjid ini dijadikan restoran. Kalau acara makan-makan, ramai datang. Kalau di lewat azan, lewat kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang datang bapak-bapak lah, tengkak, sakit pinggang, sakit kepala, sakit asam urat. Itulah yang sehari dua hari lagi kemati, itu yang rajin datang ke masjid. Lah kita yang sehat yang muda ini kemana? Kemana kita? Semua Bapak Ibu ini mereka. Kalau kita wafat di sini, wafat kita di perumahan kita, nanti ramai-ramai majelis taklim Bapak Ibu semua itu menyalatkan. Nih kalau kita di anak talibin, Ibu yang dimuliakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Ada kita nih meninggal, mau di hari baik atau tak baik. Kalau di hari baik, Senin, Kamis, Jumat, apalagi khusus dari Jumat, ada hadisnya dalam kitab ya Anatul Talibin, man mata, siapa yang meninggal fi yaumil Jumat wa qina azabal kubur, dia akan terhindar dari azab kubur di hari Jumat. Dan kalau tidak di hari Jumat, hari selain daripada Jumat, meninggal, lalu ada 40 orang yang menyalatkan, dan dalam satu riwayat ada yang 100 orang yang ikut menyalatkan, semua membaca Allahumma ghfirlahu untuk laki-laki, Allahumma ghfirlah untuk perempuan, maka waqina adzabal kubur. Dengan 100 orang yang salat mendoakan dia, maka dia di dalam kubur tidak mendapatkan azab kubur. Ustaz, sekalipun dia agak-agak tengik sikit bajingannya, iya, tetapi tetap nanti ikapnya didabelkan fi yaumil akhirah. Dikubur diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena banyaknya orang memintakan ampunan. Maka Bapak Ibu, ketika orang meninggal, maka kita kan ada semacam basa-basi. Itulah jadi tradisi. Tradisi itu bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak salah. Kalau ada ulama di Minangkabau mengatakan adat pesan di syarat pesan di kitab Allah, syarat mengatur pada pemakai. Mana dia? Kita disuruh husnuzan. Apakah almarhum atau almarhumah yang meninggal ini kawan kita, ibu kita, nenek kita, bapak kita, atuk kita ini selama bergaul di sini dia adalah orang baik? Kita semua disuruh untuk berhusnuzan, mengatakan ya beliau adalah orang baik. Itu hadis Nabi, disuruh kita untuk berhusnuzan.
Jadi alangkah indahnya kalau kita bersatu, alangkah indahnya kalau kita bersama-sama. Nah, lalu yang membuat lagi hati atau iman kita ini menjadi lemah, jauhnya seseorang daripada majelis taklim. Nah, ini yang maksud saya nanti hikmahnya hijrah itu apa? Yang jadikan restoran masjidnya hijrah, jangan jadikan restoran lagi. Yang sibuk dengan ini dengan itu, jangan lagi. Bangunan tetap dilaksanakan, tapi isinya lebih mantap lagi dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Nah, itu makna hijrah, perpindahan dari yang baik, dari yang tidak baik, dari yang kurang baik menjadi baik, dan menjadi yang lebih baiklah. Lalu majelis taklim ini khusus ibu-ibu. Biasanya majelis taklim ini bapak-bapak malam, ya. Agak payah memang karena bapak-bapaknya kerja. Ibu-ibu yang banyak di Pekanbaru ini yang bikin majelis taklim. Ya. Ini mohon maaf ibu yang dimuliakan Allah, tak ada kalimat untuk menyindir ngata-ngatai, tak ada ibu yang dimuliakan Allah, mengingatkan kepada kita semua bahwa ada orang yang jauh dari majelis taklim. Ya, majelis taklim itu dijadikan semacam hanya sekedar fashion show saja. Nah, ibu-ibu lebih paham tuh apa fashion. Datang nyumbang ke masjid, pakai bajunya subhanallah wa inna ilaihi rajiun. Lah, pakai datang ke majelis taklim, apa kebayanya, baju yang mahal lalu dililit dengan emas, sampai emas yang asli sampai kepada emas tasi. Semuanya dibawa ke masjid. Supaya apa? Ditengok, minta dipuji sama orang. Alah, wahnya orang banyak duit. Niatnya tak baik. Datang ke majelis taklim, datang, tetapi itu bukan mendekatkan diri ke majelis taklim, bahkan hatinya jauh dari majelis taklim. Kenapa? Datangnya tak ikhlas nak dengarkan ilmu, tapi niatnya untuk pamer tas baru, cincin baru, jilbab baru, baju baru. Niatnya tak baik. Maka daripada itu hijrahlah. Mari sama-sama hijrah dari yang niatnya yang kurang lurus tadi. Mari sama-sama kita luruskan. Begitu juga ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang masalah majelis taklim lagi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam satu majelis taklim ini bergeng-geng Pak, berkubu-kubu, apa firqah-firqah. Dari geng gunjingkan orang sampai geng motor. Ada pula emak-emak ini geng motor. La ilaha illallah. Maka daripada itu, ibu yang dimuliakan Allah khususnya, dalam satu majelis taklim yang didengar ceramah satu ustaz. Kenapa mesti berfirqah? Oh, kalau ini ingat Bu, kalau kita berfirqah, ya, memisah-misahkan diri berkelompok-kelompok, nanti meninggal si A. Oh, jangan ikut mandikan, jangan ikut nyalakan. Kenapa? Nah, itu geng sebelah, biarkan mereka yang ngurus. Maka tidak boleh dalam satu majelis taklim, satu masjid, kita ini mesti jaga kekompakan. Nah, lalu itu ibu. Kemudian di antara lagi yang mesti kita hijrahkan, ya, kurangnya orang mendengarkan cakap ulama dan lebih mendahulukan kebiasaan. Ini saya cerita sedikit, mereview lah bapak sedikit. Saya tak ada niat nih bapak nak dulu tak ada niat. Tentang masalah korban misalnya, yang kebanyakan kita di Indonesia, ya, bukan tak pernah disampaikan, sudah dengar ceramah ini tak ada sampaikan, sudah. Cuman kadang-kadang ada ustaz menyampaikan secara detail, ada hanya sekedar menyampaikan secara ya umum saja. Apa dia? Tak dengarkan cakap ulama, lebih mendahulukan kebiasaan ketimbang cakap para ulama. Apa dia? Tidak bolehnya memberikan upah kepada panitia kurban. Selama ini mana? Para panitia korban kena kerja pagi sampai malam bahkan kerjanya. Tak mungkin tak digaji, tak mungkin tak dibayar, tak mungkin tak dilebihkan. Boleh dibayar, tapi tak boleh dibayar diupahkan pakai daging korban.
Apa yang berkaitan dengan korban itu? Mau kulitnya, kepalanya. Ini enggak. Siapa yang tukang potong kepala, tukang sembelih, maka dia dapat kepala. Aja yang menjadi panitia, dapat disuruh-suruh juga kaki belakang. La ilaha illallah. Nah boleh Pak. Ada hadisnya? Ada. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu, sebelum Idul Adha, 2 masjid daerah Lapersa ngundang saya. Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak, Ustaz yang keluar-keluar menyampaikan tentang masalah itu tadi. Iya Pak. Kenapa Pak? Boleh kami minta waktu Ustaz? Mau. Kami bukan untuk undang ceramah, mau diskusi sama Ustaz. Boleh Pak. Udah kita bawa kitab. Kita bawa. Apa hadisnya? Di Bukhari ada, di hadis Muslim ada. La u'tiyata zara'allahu syai'an. Jangan, kata Nabi, jangan engkau berikan upah sedikit pun kepada para panitia korban. Lalu Khalifah Ali bertanya, karena Khalifah Ali pelaku utamanya Pak. Khalifah Ali setelah bagian daging korban, beliau ada berlebih kulit hewan korban itu, beliau bagikan kepada sahabat yang menjadi panitia. Dibagikan. Kata Nabi, la u'tiya jazarahu syai'an. Jangan engkau kasih sedikit pun, syai'an itu sedikit pun daripada hewan korban itu dijadikan upah untuk para panitia korban. Tapi kalau engkau mau bayarlah pakai uang pribadimu. Maka ada kewajiban Bapak panitia korban menyampaikan kepada peserta korban. Apa dia yang disampaikan? Bapak Ibu, harga 1 ekor sapi sekian, dibagi 7 dapatlah 2,8 atau 2,9 dan ada yang 3 juta. Itu tergantung bobotnya. Ya, ini Bapak yang 2,9 itu hanya untuk membeli sapinya. Belum untuk upah orang jaga, belum untuk asoynya, belum untuk acara makan-makan nanti Pak. Jadi ada uang operasionalnya. Pinta berapa per orang? 50 kah? 100 kah? Ya, pinta. Nah dari uang situlah kita bayarkan kepada para panitia korban. Nggak boleh Pak. Ini bukan kaji baru Pak, kajinya dah lama, tapi kadang-kadang disimpan, takut bercerita di tengah masyarakat, takut kelahi. Oh kalau gitu tak dikaji, suruh aja Ustaz yang ceramah menjadi panitia korban. La ilaha illallah. Dikasih yang benar malah marah Pak. Kenapa? Lebih dominan mendahulukan kebiasaan tradisi yang ada, yang sudah tahunan lamanya, dibandingkan hukum syariat. Itu juga dengan makan. Kita tidak dilarang makan Pak. Makan itu wajib izin. Izinnya jangan ke panitia, izinnya kepada peserta. Tapi kalau memang tak bisa berjumpa dengan peserta lewat panitia, panitia menyampaikan kepada peserta. Bagaimana? Bapak Ibu, para panitia ini kan kerja dari pagi sampai malam, siang otomatis butuh makan Pak. Nah, daging yang ada, kita kan dari ulama klasik sampai ulama kontemporer, dagingnya masih sama. 1/3 untuk peserta korban, 1/3 untuk panitia korban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk masyarakat yang dapat kupon. Semuanya 1/3 Pak. Dibagi 1/3. Nah dari yang 1/3, anggaplah tadi misalnya dagingnya agak banyak misalnya. Nah dari 1/3 misal Ibu ya, kita ambil patokan, anggaplah dia dapat misalnya 1/3 itu 3 kilo misalnya Pak ya, yang banyak bobotnya 3 kilo. Minta Bapak peserta korban, nanti kami butuh makan. Jadi kami minta dagingnya untuk dimakan. Yang mana? Nah dari peserta korban tadi, udah Pak ambilnya daging saya Pak 1 kilo. Otomatis nanti waktu pembagian tinggal 2 kilo lagi. Dikurangi. Ini kan tidak. Setelah daging dipotong, dimasak sama-sama, lalu dimakan sama-sama, nanti waktu pembagian peserta korban tak dikurangi dagingnya. Panitia korban tak dikurangi dagingnya, lalu masyarakat lain juga tak dikurangi dagingnya, fakir miskin tak dikurangi dagingnya. Lah kira-kira daging yang kita makan itu daging siapa? Karena Bapak Ibu ini Ustaz, tak perlu dibahas, tak perlu dibaca. Karena selama ini kami ketua panitia dengan peserta korban tidak ada masalah, tak pernah kelahi, sekalipun tidak ada kejelasan macam ini. Engkau memang tidak bermasalah di hadapan manusia, tapi engkau bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanggar syariat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka,
maka dia akan memperoleh kehidupan yang celaka. Di dunia dicelakakan oleh Allah Ta'ala, di akhirat Allah Ta'ala bangkitkan bersama orang-orang buta. Itu janji Allah Ta'ala bagi siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah dan perintah baginda Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah waktu itu Bapak Ibu diundang, kita musyawarah, kita semacam ada perdebatan. Alhamdulillah waktu itu ada beberapa masjid yang sepakat mengamalkan, walaupun di waktu hari itu banyak panitia yang kabur. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa? Karena susahnya merubah kebiasaan. Ya, di hari itu nak mau orang kalau tak dibayar, orang kerja, orang sibuk, orang berpanas, orang berpeluh, kurang tenaganya. Iya, tapi bayarkan dengan yang jelas. Jangan sampai yang kita makan itu haram, yang kita bawa balik simpan ke kulkas berhari-hari, diajak makan datuk neneknya, mak mertuanya, rupanya dari daging yang tidak baik, tidak sesuai tuntunan syari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah daripada tahun baru, yuk dari apa yang saya sampaikan tadi, jangan jauh. Tadi kita lemahnya iman tadi karena jauh dari masjid, lemahnya iman jauh dari ta'lim, lemahnya iman jauh tak mau dengar cakap ulama. Nah maka hijrah, makna pemahaman hijrah kita malam hari ini, yuk sama-sama kita pindah, yuk sama-sama kita hijrah. Yang dulu jauh dari masjid, sekarang yuk mendekat. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini hidup untuk orang lain. Ya, kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet di hutan pun hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah pun juga kerja. Kalau hidup ini hanya sekedar duet piti-piti, maka tuyul lebih hebat ketimbang awak. Betul tak Bu? Aduh, maka tuyul. Nah, lebih hebat tuyul dibandingkan awak. Kembalikan kepada Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat Pak, nak sesibuk apapun kita, ya'budunnya jangan lupa. Kita para hamba Allah Ta'ala semuanya akan balik ngadap Allah. Bapak Ibu, nak sehebat apapun, nak apapun gelarnya, nak apapun jabatannya, tetap ketika meninggal satu panggilannya, almarhum. Mau profesor, mau doktor, SHMH lagi, SHMH, tak ada apa-apa, almarhum. Jangan ibu beda-bedakan dalam hidup ini, jangan sombong. Sekaya apapun kita, kalau kita wafat, sekalipun kita bayar tanah pemakamannya 50 juta dan bahkan 100 juta, tetap dimasuk ke dalam kubur, tidak ada AC-nya Bu. Maka bikin AC-nya hari ini dalam hidup. Kalau dalam hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak ada tempat berteduh, kita beli rumah. Tak ada tempat bergolek, nak berbaring, kita beli kasur. Tak ada kendaraan nak pergi keluar, kita beli Honda, kita beli mobil. Nah, kira-kira di akhirat udah kita persiapkan belum kipas angin AC-nya? Mana kipasnya? Mana AC-nya? Mana kasurnya? Mana kendaraannya? Amaliyah ya'budun, ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Ibu yang dimuliakan Allah, tengok kalau ada ibu ketika membimbing orang sakaratul maut itu kebanyakan matanya terbelalak mengikut roh yang mau pergi. Saking sakitnya kematian itu Bapak Ibu, tak sanggup dia menutup kelopak matanya sendiri, dan dia butuh orang lain untuk menutupkan dua biji mata. Artinya apa? Hidup butuh orang. Nih, jadikan rumah Allah Ta'ala nih tempat ibadah kita, khusus ibu-ibu. Kita jangan sampai masalah khilafiyah, jangan sampai kelahi. Ini maksud saya. Karena memang kalau kita bahas, baca-baca hadisnya, ibu-ibu lebih afdal salatnya di rumah ketimbang di masjid. Tapi jangan salah, Nabi Muhammad hidup tak sehari, Nabi Muhammad pernah lontarkan suatu hadis. Wala tamnahu ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang istri-istrimu untuk salat berjamaah ke masjid. Berarti ini juga
suatu perintah. Kalau wala tamna, jangan engkau larang, berarti boleh Pak. Ibu-ibu silakan mau salat ke masjid berjamaah, silakan. Ya, Nabi bilang kepada para suami, wala tamna'u imma Allah, jangan engkau larang istri-istrimu untuk salat berjamaah ke masjid. Silakan datang, ramaikan, makmurkan masjid ini Bapak Ibu. Karena salatul jamaati afdalu min salatil fas. Salat itu kalau berjamaah itu dapat pahalanya 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Fadilahnya luar biasa. Kita ini Bapak Ibu yang ada dalam ini, hidupkan rumah Allah, hidupkan majelis taklim. Kira-kira yang dari malaikat dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu amaliyahnya untuk siapa? Coba Ibu fikir-fikirkan. Malaikat dia disuruh sujud dari pertama kali sujud ke Adam sampai hari kiamat sujud aja. Ya, dia nak diberikan nafsu, dia disuruh untuk taat saja. Tapi ibadah yang dia lakukan, ketaatan itu untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad, diantaranya yang menghidupkan rumah Allah Ta'ala, yang bukan hanya sekedar menghidupkan lampu, tetapi betul-betul menghidupkan majlis, memakmurkan masjid. Itulah kita yang ada di sini. Semua para malaikat Allah Ta'ala, langit pertama sampai langit ketujuh saja, semuanya mendoakan di mana ada majlis ilmu di situ. Maka disitulah doa-doa itu para malaikat doakan, panjangkan umur, murahkan rezeki, selamatkan mereka pulang pergi sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena kebiasaan inilah Pak yang mengantarkan kita nanti ke akhir hayat. Saya mengambil pelajaran dari dosen saya di UIN. Beliau tinggal di Garuda Sakti, orangnya tak banyak ngoceh. Kalian yang tak mau belajar tak apa-apa, asalkan kalian diam. Sekali aja ngomong sampai 2 kali 3 kali semester, tak ada ngomong lain. Yang jelas diam, belajar. Tak banyak komen, tak suka bentak-bentak mahasiswa. Nah, lalu di masjid musala yang ada di perumahan itu 70% dari hasil gajinya dia bangun masjid musala itu. Beliau PNS di UIN, Fakultas Syariah. Lalu ibu ini mulakan Allah, pas waktu salat maghrib ruku kedua. Ini luar biasa Pak, orang baik ini Pak, kebiasaannya baik, suka sedekah untuk masjid, untuk musala. Apalagi pembangunan masjid kita sangat-sangat membutuhkan, apalagi untuk anak kita dibangun MDTA, diajarkan situ Al-Quran hadisnya. Maka itu luar biasa ini. Kebiasaan itu mengantarkan di akhir hayat. Kalau kebiasaan hari ini suka gunjingkan orang, mulutnya cerepet sampai mati. Tapi kalau hari ini Ibu mulai berusaha menjadi lebih baik, hijrah kita karena Allah Ta'ala, betul-betul, dan 1445 tak baik ucapan kita, tak baik perangai kita, sering menyakitkan hati orang lain ketimbang betul-betul membaikkan hati orang, lebih sering menyakitkan. Maka 1446 ini mulai berubah. Mudah-mudahan perubahan ini membawa kita ke akhir hayat betul-betul husnul khatimah yang baik. Tak sedikit juga Bu orang Islam khususnya kita ini yang rajin sedekah, rajin tahajud, yang rajin ke masjid, ketika meninggal dalam keadaan senyum, meninggal di hari-hari yang baik, meninggal di waktu-waktu yang baik, meninggal di tempat-tempat yang baik. Waktunya sedang salat, Bapak dosen ini dipanggil ketika rukuk, waktu itu beliau pula yang jadi imam salatnya. Maka daripada itu kita ambil iktibar pelajaran. Kalau tak berubah, mau ustaz siapapun dipanggil ke Masjid Al-Madani ini, ustaz itu nak seviral apapun, nak dibayar berapapun, mereka tidak bisa merubah diri kita masing-masing. Karena yang mampu merubah diri kita tak lain tak bukan kita sendiri. Nabi Muhammad Bapak Ibu contoh, gelar beliau tak ada lebih tinggi di muka bumi ini. Tak ada gelar paling tinggi kecuali Habibullah, kekasih Allah. Habibullah Muhammad minta kepada Allah, ya Allah, tolong izinkan lisan pamanku di akhir hayatnya melafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Izinkan ya Allah. Nah Muhammad, hidayah adalah urusan. Nah bisa Nabi Muhammad memasukkan pamannya Islam.
Dia Habibullah, kekasih Allah yang minta. Kita kekasih bukan ulama, bukan nabi, bukan rasul, bukan maksiat tekun. Bapak Ibu ini mulakan Allah. Nabi Muhammad Habibullah. Makanya ketika orang bercerita tentang umrah atau haji, ada yang bilang begini, tidak semua orang yang dapat hidayah itu berduit, dan tidak semua orang yang berduit itu dapat hidayah. Kenapa? Karena hidayah adalah milik Allah. Kalau nak cerita berduit, banyak orang berduit, tapi kebanyakan ada juga orang berduit tak mau dia, segan dia untuk meminjak tanah suci. Dia tahu kalau kita ceritakan sampai akhir ini Bapak Ibu, perjalanan hijrah Nabi Muhammad, ada namanya Syurakah bin Ibnu Malik atau Ibnu Malik, Syurakah Ibnu Malik. Inilah orang yang menemukan keberadaan Rasulullah SAW hijrah. Berangkat dari rumah Syurakah Ibnu Malik ini dengan niat memenggal kepala Nabi Muhammad, dikasih uang itu kalau di RP ke rupiah kan sebanyak 3,5 miliar dari Umar bin Hisham. Kalau kita RP kan uang sekarang itu 3,5 miliar. Siapa yang dapat menemukan Rasulullah dan memenggal kepalanya? Syurakah Ibnu Malik berangkat dari rumah dengan harapan itu, penggal kepala Nabi Muhammad, dapat uang 3,5 M. Tapi ketika berjumpa berhadapan dengan Rasulullah SAW, beliau malah menjadi orang yang beriman. Pelajarannya apa? Tidak sedikit banyak ada orang yang berangkat dari rumah melafazkan bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, tapi balik-balik bawa uang haram. Malu kita sama Syurakah Ibnu Malik. Syurakah Ibnu Malik dari rumah niat penggal kepada Nabi, ambil uang 3, miliar. Malu kita sama Syurakah Ibnu Malik. Niat dari awal rumah nak penggal Muhammad, tapi dapat hidayah, dapat iman. Lah kita dari rumah bismillah, tawakkaltu ala Allah, atas nama Allah aku tawakal kepada Engkau ya Allah, la haula wala quwwata illa, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Engkau, tetapi balik-balik bawa uang haram. Na'udzu hijrah tahun baru Islam 1446 mesti bedakan dengan 1445. Ucapan yang tak baik, yuk sama-sama kita rubah. Perangai tingkah laku kita yang tak kurang baik di 1445, yuk kita hijrah 1446 ini, yuk sama-sama kita benahi, perbaiki semua hubungan kita, baik hubungan dengan Allah apalagi dengan sesama manusia. Karena kalau hubungan sama Allah Ta'ala betul-betul the best, betul-betul very nice, betul-betul mantap, tapi kalau hubungan sesama manusia tetap ada masalahnya, tak tegur sapa, kita juga tak bisa ada jaminan untuk masuk surga Allah. Karena orang yang tak tegur sapa berlama-lama lewat 3 hari tak diakui umat Nabi Muhammad, dan bahkan kata hadis yang diriwayatkan Imam Daud, khalidina fiha abada, dia dimasukkan dalam neraka selama-lamanya kalau dia tidak sempat untuk minta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya semasa hidup. Makanya Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tazkirah ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ini muliakan Allah, kalau ada kata-kata saya ceramah tazkirah pada malam hari ini menyinggung perasaan Bapak Ibu semua, mohon sekali dimaafkan. Lena mau Bapak Ibu maafkan. 100 orang dalam ku hanya 5 orang nama Jawa. Lena mau maafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik Bapak Ibu ini muliakan Allah, sebelum kita bacakan Fatihah dan doa ini, mari sama-sama kita niatkan seumpama pahala Al-Fatihah dan doa ini untuk almarhum, almarhumah, ibu bapak kita, datuk nenek kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Wabil khusus dosa-dosa ibu bapa kami, datuk nenek kami, keluarga kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Andai kata banyak salah silap semasa hidup mereka, ya Allah, maka berikanlah ampunan dari sisi-Mu, ya Allah. Begitu juga ya Allah, Bapak Ibu kami hadir dalam Masjid Al-Madani ini, ya Allah. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Murahkan rezekinya, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan duniawi dan hari akhirat, ya Allah. Ya Allah, apapun bentuk tingkah laku ucapan kami di tahun 1445, ya Allah, banyak silap-silap, banyak dendam, ya Allah, banyak sengketa, banyak masalah, ya Allah. Maka kami meminta bimbingan dari Engkau, ya Allah. Bimbing hati kami, tingkah laku kami untuk menjadi orang-orang taat, ya Allah, untuk menjadi orang-orang baik, ya Allah. Kami tak mahu, ya Allah, Engkau wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tak baik dikarenakan ucapan perangai kami yang tak baik, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang tua kami yang hadir dalam Masjid Al-Madani ini, ya Allah, orang-orang yang salih, salihah, yang senantiasa taat kepada Engkau, taat kepada baginda Rasulullah, dan jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang betul-betul taat kepada Engkau dari awal kehidupan sampai akhir hayat, ya Allah. Ya Allah, kami punya anak, punya keluarga, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak cucu kami, ya Allah, jadikan mereka anak-anak saleh, anak-anak salehah, anak yang cerdas, anak yang pintar, selamat daripada aib zahir maupun batin, ya Allah. Ya Allah, andai kata Kau mengakhiri hidup kami, ya Allah, akhirilah segala amal-amal kami, urusan-urusan dunia kami, ajal kami dalam keadaan husnul khatimah, dan izinkan lisan yang tak bertulang ini, ya Allah, yang sebenarnya tidak pantas, ya Allah, berucap, tapi izinkan di akhir hayat kami untuk melafazkan la ilaha illallah. Jangan Engkau akhiri segala amal-amal kami, urusan-urusan dunia kami, ajal kami dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma adkhilnal jannatal ula, ya Allah, kumpulkan kami, masukkan kami dalam surga firdaus-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang telah memberikan kita tausiah tentang hijrah kita dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk kepada yang benar. Semoga kita jalani semua apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul kita.
Sebelumnya kepada Bapak Ibu serta kami jangan pulang dulu, ada snack kecil yang disediakan oleh pemuda kita untuk kita cicipi. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu saudara-saudara juga kepada anak kami yang sangat tertib, disiplin dan rapi. Kami atau saya pribadi berharap selalu untuk setiap acara-acara selanjutnya, video selanjutnya anak kami tertib seperti ini. Alangkah bagusnya di masjid kita ini kalau anak kita tertib, jadi contoh teladan bagi masjid-masjid lain. Dan apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Bapak Ibu bisa jernih mendengar tausiah yang disampaikan. Kami yang bertugas berjamaah bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.